البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babus salis wal arba'un. Bab yang ke-43, bab man da'a li ta'amin fil masjid wa man ajaba fih. Orang yang menjemput untuk makan di masjid. Tapi jemputannya maksudnya nanti makannya di rumah, cuma masuk ke masjid untuk menjemput orang, boleh tidak? Padahal masjid itu tempat ibadah. Tapi sekedar jemputan makan boleh, diumumkan nanti ada jemputan makan, sila pergi ke ruang sebelah atau ke rumah fulan, ini tidak mengapa. Baik. Dan orang yang menyambut seruan tadi walaupun di masjid, tidak harus oh ini bicara makanan, oh kita keluar, jom mari kita keluar. Nah, tidak perlu, boleh di dalam masjid. Makanya di masjid-masjid yang diumumkan besok hari Sabtu pagi ada menu istimewa setelah sholat subuh, tak masalah itu insya Allah. Yang penting yang datang memang melatih diri untuk ikhlas. Sholat datang memang untuk sholat karena Allah, bukan karena menu istimewanya. Ini melatih apa? Keikhlasan. Sambil apa? Mendapatkan rezeki. Masalah boleh, tidak masalah. Ada jemputan di masjid. Qala rahimahullahu ta'ala, al-haditsus tsani as-tsani wal ishrun ba'da arba'imi'ah, 422. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah sami'a Anasan, beliau mendengar Anas qala wajadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Saya mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau di masjid, ma'ahun nas, disertai beberapa orang. Faqumtu, kemudian saya berdiri. Faqala li, selanjutnya Nabi bertanya kepadaku, arsalaka Abu Talha? Apakah Abu Talha mengutusmu? Qultu na'am, ya. Faqal li ta'am, untuk makan. Qultu na'am, ya. Faqala liman ma'ah, maka Nabi berkata kepada orang-orang yang bersama beliau, qumu, bangkitlah kalian. Fangtolak, maka beliau berangkat. Wangtolaktu baina aidihim, dan saya berangkat di hadapan mereka. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Ini terulang ya. Beliau adalah Abu Muhammad At-Tinisi Al-Misri. Beliau min siqatil Misriyin sekaligus min siqati Asyamiyin. Beliau asalnya adalah dari Syam. Asalnya adalah dari Mesir, tapi beliau jadi bintang di Mesir dan juga di Syam. Dan pernah juga beliau pergi ke Madinah, cuma tak tahu berapa lama. Qala akhbarana Malik. Beliau adalah Abu Abdillah, Imam Darul Hijrah. Telah kita lewati berulang-ulang. An Ishaq bin Abdillah. Beliau adalah Ishaq bin Abdillah bin Abi Talha, cucu dari Abi Talha. Berarti masih apa pangkat? Anak buahnya Anas bin Malik. Ya, keponakan Anas bin Malik. Beliau siqatun kasirul hadis madani. Sami'a Anasan, mendengar riwayat dari pakciknya, yaitu Abu Hamzah Anas bin Malik. Hadis ini sanadnya musalsalun bil madaniyin, semuanya ahlul Madinah, kecuali gurunya Imam Bukhari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Misri dan Syami. Di sini Anas mengatakan wajatun Nabi. Ini ceritanya diringkas. Tentunya apa? Diperintahkan oleh ayah tirinya, yaitu Abu Talha, untuk berangkat mencari Nabi, untuk menjemput beliau makan. Kemudian wajatun Nabiyya fil masjid. Saya mendapati Nabi sedang ada di masjid. Ma'ahun nas. Ini dzaraf sebagai apa? Hal. Dalam keadaan beliau disertai beberapa orang. Faqumtu, kemudian saya berdiri. Untuk apa? Boleh jadi untuk menarik perhatian, bukan hanya duduk nanti tak nampak, boleh jadi. Tapi dengan berdiri di hadapan Nabi, Nabi tahu Anas ada keperluan. Faqala li arsalaka Abu Talha? Apakah Abu Talha yang mengutuskanmu? Dari mana Nabi tahu? Ini mungkin apa? Beramal dengan qarain.
ada qarinah, ini sepertinya Anas ada menyampaikan sesuatu dari ayah tirinya. Nah, ditebak ternyata betul. Qultu na'am, ya. Qal li ta'am, ini juga Nabi menebak. Mungkin apa dengan qarinah? Nah, biasanya seperti itu memang dijemput. Nah, makanya Nabi bertanya, untuk makan? Qultu na'am, ya. Ini kalau ada qarinah, kalau tak ada qarinah, jangan tanya gitu, nanti dikatakan enggak pun, wah, malu kita. Tapi tanya untuk apa? Itu lebih baik daripada langsung kita tebak untuk makan kah? Baik. Qultu na'am, ya. Nah, dulu pernah anak di masjid tahu-tahu dijemput teman orang Yaman. Jumlah makan di tempat saya. Anak pikir jemputan asli, ternyata cuma apa? Jemputan apa istilahnya? Panas-panas ayam atau apa gitu. Hangat-hangat ayam. Ternyata apa? Ya sudah, mari kita berangkat. Tahu-tahu wajahnya sepanjang perjalanan sendu ya. Terus nelpon istrinya. Ada sesuatu tak? Wah, kita yang malah bersalah. Ya, anak mau pulang, dia bilang, "Jangan pulang, mari." Udah, akhirnya sampai di rumahnya jarak 2 km. Setengah jam tak ada apa-apa. Anak yang malu sendiri. Dia bilang, nggak boleh pergi, ada aja. Ternyata sudah dimasakkan. Ternyata belum siap, kasihan. Baik. Iya. Ajak-ajak. Barangkali apa bilang, saya akan bilang, oh saya kenyang. Ternyata yang diajak mau, wah, masalah. Itu boleh, tidak masalah. Orang di masjid diajak, boleh. Menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh, boleh untuk membicarakan masalah makanan di masjid, tapi secukupnya ya, tak perlu sampai detail sangat-sangat panjang lebar masalah makanan yang sedap ini itu, secukupnya saja. Sini pun Nabi sendiri yang mengajak pula masuk. Nabi ajak dulu. Iya. Kumuh tu apa ni? Iya, Nabi menyuruh orang-orang yang di dekat itu bangkit. Wah. Nabi mengajak pula. Iya, kalau tuan rumah siap, alhamdulillah. Kalau tidak ya semoga ada berkah. Nabi sih ada berkah ya, tak masalah. Kalau kita sebaiknya minta izin dulu. Lama ini apa ahli sufah? Iya, betul. Nabi nggak masalah, beliau diberkahi. Tinggal berdoa pada Allah, nanti keluarga Anas dapat makanan lebih. Ya, untuk kita, ya. Nah, kita belum tentu punya karomah, jangan bahaya. Bisi bahwa yang jadi video lagi video. Hewa toyib. Nah, maka Nabi begitu ada jemputan itu, Nabi mengatakan kepada orang-orang, bangkitlah kalian. Ini dibahas oleh Al-Hafidh. Dari mana Nabi mendapatkan izin? Padahal beliau yang dijemput, tahu-tahu mengajak orang banyak. Kata Al-Hafidh, yaitu Nabi tahu bahwasanya nanti akan ada berkah. Beliau dapat wahyu dari Allah dan itu mudah saja. Baik. Tapi untuk yang selain Nabi wajib minta izin lebih dahulu. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya. Ketika ada orang Yahudi menjemput Nabi, maka Nabi mengatakan, boleh tak istri saya ikut, yaitu Aisyah. Yahudinya bilang tak boleh. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu tak perlu. Ternyata Yahudinya pengen Nabi tetap datang. Maka Nabi tanya dengan Aisyah, boleh tidak? Bolehlah, ya sudah. Tapi kalau tidak diizinkan tak boleh. Demikian pula datang dalam hadis yang lain. Tatkala Nabi dijemput, Nabi berangkat, begitu dekat di pintu rumah, Nabi mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya orang ini tahu-tahu ikut. Apakah engkau izinkan? Maka sahabat Nabi mengatakan, boleh wahai Nabi, boleh. Ya sudah. Kalau tidak diizinkan tak boleh. Tahu-tahu ada yang ikut misalkan. Ya kasihan di zaman Nabi ya, banyak yang lapar, kasihan. Kalau sekarang insya Allah tidak perlu sampai macam itu. Tayyib. Kemudian Nabi menyuruh orang-orang, qumu, bangkitlah kalian. Fantolak, maka beliau pun berangkat. Wantolak tu baina aidihim, saya berangkat di hadapan mereka. Kata Al-Hafidh, ini diantara adabnya yang menjemput itu datang lebih dahulu. Maksudnya apa? Berangkat lebih awal. Agar apa? Mempersiapkan ini dan itu. Tapi bukan wajib, boleh aja jalan bersama, beriringan atau di belakang pun tidak mengapa. Tapi lebih baik di depan untuk barangkali ada yang perlu diperbaiki.
atau mungkin rumahnya masih kotor, segera dibersihkan. Atau sebenarnya kursinya hanya cukup untuk 2 orang, tahu-tahu yang datang satu masjid, berarti apa? Segera persiapkan, keluarkan kursi, letak tikar misalkan atau apa, berangkat lebih awal dan seterusnya. Di dalam riwayat yang lain, tapi dalam peristiwa apa perang Khandaq, jadi memang keluarga itu keluarga dermawan. Jadi siapa itu? Abu Talha memerintahkan Anas untuk menjemput Nabi. Cuma waktu itu Nabi tidak di masjid, sedang di dalam Khandaq. Nah, kemudian Nabi bertanya, apakah Abu Talha menyuruhmu? Iya Nabi. Nah, kemudian Nabi memanggil semuanya. Jumlah mereka waktu itu 1.400. Tapi memang dengan doa Nabi maka diberkahi. Demikian pula keluarga yang lain, yaitu Jabir. Nah, istrinya sudah berpesan, jangan Anda membuat saya malu. Jemput Nabi dan 2-3 orang saja. Nah, ketika sampai di sana, Jabir berkata dengan bisik-bisik, wahai Nabi, ini ada jemputan, tapi untuk 2-3 orang aja. Tahu-tahu Nabi bicara pada semua orang, ini Jabir punya makanan, semuanya datang. Nah, begitu sampai ke rumah, Jabir masuk lebih dulu, memang sunnahnya begitu. Akhirnya betul, kena omelan istrinya. Aku sudah bilang, cuma sedikit aja, kenapa jadi sebanyak itu? Jabir bilang, saya sudah melakukan seperti yang kau katakan, tapi Nabi panggil semua. Nah, ternyata tak perlu takut, Nabi mendoakan berkah. Untuk yang selain Nabi harus minta izin dulu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.